PJ, maaf mau share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan tugas farmasi industri terkait investigasi kajian risiko dan CAPA. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Adinda Nurul Fadilah, Andi Suhita, Dea Ayuning Tias, Kenia Nadira Putri, Khairin Nisa, Lulu Rezma Dahliani, Melinia Safitri, Nadia Firdaus, Nana Nurpatia, dan Zainul Bari. Pada kasus 2, pada saat proses peeling kapsul, obat batuk berisi asetilsistein ditemukan bobot kapsul plus isi tidak masuk syarat, di mana syarat bobot kapsul 180 sampai 220 mg. Namun ditemukan bobot kapsul 170 mg dan 220 mg. Buatlah penanganan penyimpangan, investigasi, kajian resiko, dan capanya dari ketiganya. Yang pertama itu ada bagian penanganan penyimpangan, laporan penyimpangan dan tindakan yang diambil. Yang pertama itu ada penyimpangan nomor 01, nama produknya itu ada asetilsistein kapsul. Kemudian tanggal terjadi penyimpangan yaitu pada tanggal 15 November 2023. Apa yang terjadi, kenapa terjadi, kapan, di mana, siapa yang terlibat. Apa? Ditemukannya bobot kapsul plus isi tidak masuk syarat, di mana syarat bobot kapsul 120 sampai 220 mg. Namun ditemukan bobot kapsulnya yaitu 170 mg dan 220 mg. Kenapa? Terjadinya karena oleh beberapa faktor, di antara lain yaitu adanya kesalahan dalam proses pengoperasian alat mesin peeling kapsul oleh tim petugas. Kapan? Jumat tanggal 15 November 2023. Di mana di ruang peeling siapa tim produksi, pengawasan QC, dan pemastian mutu yaitu QE. Rincian tindakan sementara yang diambil yaitu adalah proses dihentikan. Resiko terhadap mutu, keamanan, dan efektivitas obat yaitu mayor. Kenapa? Itu kapsul asetilsistein dengan bobot yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu 120 sampai 220 mg dapat mempengaruhi mutu dan aktivitas obat. Jika bobot kapsul tidak memenuhi syarat, akan menyebabkan pengurangan dosis, sehingga efek terapi yang diinginkan tidak tercapai. Apakah ada batch atau produk yang terkena dampak? Yaitu tidak. Kemudian, evaluasi terhadap laporan, tindakan, dan resiko dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penyelidikan penyimpangan dengan menggunakan formulir 2, kemudian pelaporan investigasi dengan formulir, terus pengkajian risiko dengan formulir. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Adinda. Kemudian formulir investigasi, ada logo PT Sis Pharma, kemudian ada nomor dokumen, tanggal berlaku, kemudian nomor investigasi, sumber masalah, bobot produk tidak memenuhi syarat bobot kapsul. Nomor sumber masalah, apa yang terjadi? Yang terjadi bobot produk tidak memenuhi syarat bobot kapsul. Mengapa masalah tersebut timbul? Masalah berawal dengan ditemukannya bobot produk yang tidak memenuhi syarat bobot kapsul saat filling sediaan kapsul asetilsistein, yang mana bobot kapsul plus isi sebesar 170 mg tidak sesuai dengan standar yaitu 180 hingga 220 mg dan dapat mempengaruhi mutu kapsul. Permasalahan temuan yang mungkin terkait dengan beberapa faktor penyimpangan antara lain yaitu peralatan dan pesannya. Faktor penyimpangan tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir dari pengisian yang akan berdampak pada obat tersebut tidak dapat diedarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Badan POM. Investigasi dilakukan terhadap peralatan yaitu alat timbangan bahan baku dan alat pengisi kapsul. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap alat timbangan dan pengisian setelah ditemukan bobot produk yang tidak memenuhi syarat.
Berikut ada parameter alat timbangan di mana yang tidak sesuai dengan persyaratan yaitu load cell atau sensor tekan. Kemudian pada parameter alat pengisi yang tidak sesuai dengan persyaratan yaitu kapsul filling sealing dan hopper. Kemudian ditemukan penyimpangan pada kerusakan alat yaitu alat timbangan di mana komponen timbangan atau load cell yang tercemari bahan, alat pengisi kapsul acetylcysteine, jumlah stasiun pengisian, desain mekanisme pengisian, kapasitas hopper, kemampuan alat dalam mengatasi gangguan, dan juga kondisi lingkungan. Kemudian, pada bahan baku yang digunakan itu dipastikan telah mendapat label tulis dari QC dan masih aktif. Kemudian, untuk syarat ruang timbang pada produksi, menurut persyaratan CPOB pada pengolahan dan pengemasan obat non-steril dilakukan pada ruangan dengan kriteria suhu 20 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan RH maksimum 70% dan juga pertukaran udara 5 hingga 20 kali per jam. Diketahui persyaratan suhu, kelembapan atau RH, dan pertukaran udara pada ruang produksi dan penimbangan kelas E memenuhi persyaratan. Kemudian pada personalia berdasarkan hasil pelatihan dan verifikasi pada proses pengisian dan juga penimbangan telah lulus kualifikasi CPOB. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nanda. Kemudian ini ada dokumen catatan pelatihan personel penimbangan. Itu ada namanya Departemen, tanggal pelatihan, metode, kemudian penanggung jawab, serta metode evaluasinya. Selanjutnya, dokumen catatan pelatihan personel verifikasi penimbangan. Itu juga sama dengan catatan pelatihan personel pengisian. Kemudian selanjutnya itu ada next. Nah, dari hasil investigasi dari dokumen catatan pelatihan dan data kualifikasi personil penimbangan dan pengisian diketahui bahwa pelatihan bagi personil penimbangan dan pengisian telah dilakukan lebih dari 3 kali. Ditemukan bahwa saat proses penimbangan dan pengisian terdapat kerusakan alat penimbangan dan pengisian. Personil verifikasi penimbangan dan pengisian melakukan kelalaian saat proses maintenance alat penimbangan dan pengisian sehingga dapat terjadi kerusakan pada alat tersebut. Sistem pelatihan terhadap personel perlu adanya pengawasan terhadap alat yang dilakukan oleh personil secara berkala sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan personil proses penimbangan dan pengisian. Kemudian ada metode kapsul acetylcysteine. Metode produksi telah sesuai dengan prosedur tetap produksi sediaan kapsul acetylcysteine. Kemudian ini ada tabel anaconda, faktor yang itu seharusnya terjadi pemeliharaan alat secara berkala. Itu kemudian ada SOP disiplin diterapkan. Itu dia not okay. Kenapa? Karena tidak terjadinya pemeliharaan yang baik oleh personil sehingga terjadinya kerusakan pada alat-alat. Kemudian ada SOP-nya tidak diterapkan dengan baik dan personilnya juga lalai dalam pemeliharaan alat penimbangan dan pengisian. Untuk material itu oke, metodenya oke. Next, untuk ya equipment-nya itu not oke karena peralatan yang digunakan sudah sesuai namun tidak terkualifikasi untuk digunakan karena terdapat kerusakan dan kurangnya pemeliharaan terhadap alat dan timbangan dan pengisian. Kemudian mensure-nya itu sudah oke, environment-nya sudah oke. Kemudian di sini ada investigasi Fishbone untuk yang peralatan. Yang pertama itu ada kelalaian personilnya, kemudian personil tidak melakukan recheck, kurangnya pemeliharaan terhadap alat, adanya alat timbang yang rusak, adanya alat pengisi yang rusak, terus kurangnya alat pengisi yang ditambah pada produk saat proses. Kalau untuk yang personil itu tidak terjadinya pemeliharaan alat yang baik. Kedua, itu personil tidak melakukan recheck terhadap alat gempa dan alat counting secara berkala. Kemudian, kelalaian personil saat proses produksi.
Kemudian kurangnya produksi pelatihan pada personil, sehingga mengakibatkan ditemukannya obat asetilsistein bobot kapsul tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi kesimpulannya yaitu adalah berdasarkan hasil investigasi di atas, terdapat kerusakan pada alat timbangan dan pengisi. Hal ini terjadi karena pemeliharaan yang kurang baik oleh personil, sehingga menyebabkan kerusakan pada alat-alat. Next. Kemudian kurangnya bobot kapsul plus isi disebabkan karena rusaknya alat timbang dan pengisi. Alat timbangan rusak karena adanya bahan yang masuk ke komponen timbangan, sehingga penimbangan bahan zat aktif sebagai pengisi kurang akurat dan menyebabkan bobot kapsul tidak memenuhi syarat. Alat pengisi yang rusak menyebabkan kapsul menjadi kurang bobotnya, yang dipengaruhi oleh sejumlah stasiun pengisian. Desain mekanisme pengisi, kapasitas hopper, kemampuan alat mengatasi gangguan, dan kondisi lingkungan. Tindakan atau rekomendasi perbaikannya yaitu 1. Melakukan kajian risiko terkait jadwal program pemeliharaan alat pengemasan primer. Yang kedua, melakukan program reminder untuk personel pemeliharaan alat. Yang ketiga, menerapkan disiplin saksi pada personil jika terjadi kesalahan berulang dalam kurun waktu jeda kelalaian per kejadian sekitar 1 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian cara investigasi, identifikasi temuan berasal dari internal, yaitu penyimpangan dan rekomendasi kajian risiko. Apa yang terjadi? Bobot kapsul ditemukan tidak memenuhi syarat. Kenapa terjadi? Karena alat timbang dan alat pengisi kapsul terjadi kerusakan. Kapan terjadi? Tanggal 17 November 2023, di mana terjadi di PT Six Pharma. Siapa yang terlibat? Personil yang melakukan proses pengisian dan personil pemeliharaan alat. Nah, persyaratan CPOB dan persyaratan lain yang termasuk persyaratan internal. Yang pertama itu ada CPOB bab 2.2.8, kemudian CPOB bab 2.2.9, CPOB bab 2.2.10, CPOB B2 bab 2.2.11, CPOB bab 2.2.12, kemudian CPOB bab 3, poin 2.13, poin 4.18, poin 4.21, poin 4.22, kemudian CPOB bab 6, poin 6.69. Nah, kondisi saat ini, uraian ketersediaan prosedur atau dokumen, sarana dan prasarana, serta sistem berkaitan dengan temuan, dokumen kalibrasi, alat pengisian kapsul, dokumen pelaporan maintenance dan personil pemeliharaan alat, dokumen prosedur pemeliharaan dan validasi alat, dokumen catatan pelatihan personil filling kapsul, dan dokumen catatan pelatihan personil verifikasi bobot kapsul. Gap analisis, yang pertama, personil yang bertanggung jawab pada proses filling melakukan kelalaian pada saat proses maintenance alat sehingga terdapat kerusakan pada alat tersebut. Kemudian peralatan telah sesuai, namun kualifikasi alat produksi tidak memenuhi syarat produksi karena adanya kerusakan sehingga mempengaruhi proses produksi. Kemudian root cause analisisnya ini sama seperti yang ada di formulir investigasi. Nah, caranya itu yang pertama, segera pisahkan kapsul yang tidak sesuai persyaratan bobot. Batas waktu penyelesaiannya 23 November 2023. PIC-nya CA, statusnya dalam pengerjaan. Kemudian, segera lakukan pengamanan pada kapsul yang memenuhi syarat di ruang kelas E. Batas pengerjaannya November 2023 dalam pengerjaan. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap alat-alat produksi serta dilakukan penggantian terhadap alat timbang yang rusak. Batas pengerjaannya November 2023 dalam pengerjaan.
Kemudian dilakukan pengecekan terhadap bahan-bahan yang dipakai pada saat proses produksi dan harus dipastikan sesuai. Pengerjaannya November 2023 dalam pengerjaan. Kemudian melakukan pelatihan terhadap personil pemeliharaan alat. Pengerjaannya November 2023 dalam pengerjaan. Kemudian membuat program reminder untuk personil pemeliharaan alat dikerjakan November 2023 dalam pengerjaan. Kemudian menerapkan disiplin sanksi pada personil jika terjadi kelalaian berulang dalam kurun waktu jeda kelalaian kejadian sekitar 1 bulan. Kemudian kesimpulannya membuat program reminder untuk personil pemeliharaan alat dan menerapkan disiplin sanksi pada personil jika terjadi kesalahan berulang dalam kurun waktu jeda kelalaian kejadian sekitar 1 bulan. Disetujui oleh QA Manager. Selanjutnya, bab 4 ada kajian risiko, ada pendahuluan. Latar belakang permasalahan ini adalah pada saat proses filling, kapsul obat batuk berisi asetilsistein ditemukan bobot kapsul dan isinya tidak memenuhi syarat, di mana syarat bobot kapsul adalah antara 180 sampai 220 mg. Namun yang ditemukan adalah bobot kapsul ada yang 170 mg dan 220 mg. Selanjutnya ada pengumpulan informasi, ada monografi asetilsistein, bisa dilihat sendiri monografinya. Baik. Yang kedua ada 1.2.2 ada definisi permasalahan. Pada masalah ini terkait dengan uji keseragaman bobot pada kapsul. Uji keseragaman bobot pada kapsul dilakukan untuk melihat keseragaman dosis obat yang masuk ke dalam tubuh, sehingga dosis setiap kapsul diharapkan sama dan sesuai dengan keamanan terapi dari sediaan tersebut. Lalu ada hal-hal yang mempengaruhi terjadinya serta solusi perbaikannya. Permasalahan bobot kapsul tidak memenuhi syarat ini mungkin terkait dengan beberapa faktor penyimpangan, antara lain ada peralatan dan personalia. Peralatan bobot kapsul tidak memenuhi syarat disebabkan karena adanya kerusakan alat timbangan dan alat pengisi kapsul asetilsistein pada saat proses penimbangan dan pengisian. Untuk personalia bagian verifikasi penimbangan dan pengisian melakukan kelalaian saat proses maintenance alat penimbang dan pengisian sehingga dapat menjadi faktor kerusakan pada alat tersebut. Lalu ada pengaruh bobot kapsul tidak memenuhi syarat terhadap mutu kapsul. Bobot kapsul yang tidak memenuhi syarat keseragaman bobot dapat mempengaruhi mutu suatu obat. Apabila dosisnya terlalu kecil, maka efek kerja obat terhadap pasien akan kurang. Begitupun jika dosisnya terlalu besar, maka kemungkinan akan terjadi efek samping obat yang tidak diinginkan. Lalu ada flowchart pembuatan kapsul asetilsistein, bisa dilihat sendiri flowchartnya. Berdasarkan laporan investigasi, dilakukan IPC dan diperoleh data kapsul. Data kapsul yang memenuhi syarat yaitu memiliki bobot 120 sampai 220 mg, sedangkan yang tidak memenuhi syarat yaitu ditemukan pada tahap pengisian kapsul memiliki bobot 170 mg. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bang. Oke, selanjutnya adalah kajian penanganan temuan. Jadi adanya bobot kapsul yang tidak memenuhi persyaratan menyebabkan produk tidak memenuhi standar. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan lebih lanjut agar risiko yang diperoleh dapat diminimalisir. Beberapa tindak lanjut yang dapat dipertimbangkan antara lain, yang pertama itu proses ulang atau reprocessing. Jadi suatu tindakan memasukkan produk atau material termasuk yang tidak memenuhi spesifikasi untuk dikembalikan ke proses produksi dengan mengulang tahapan yang merupakan bagian dari proses yang baku. Yang kedua yaitu pengolahan ulang atau rework. Jadi ini adalah suatu tindakan terhadap produk atau material yang tidak memenuhi standar dan spesifikasi satu atau lebih tahapan proses, di mana tindakan yang dilakukan berbeda dari proses produksi yang baku untuk memenuhi kualitas yang bisa diterima. Namun hal ini perlu mempertimbangkan rendahnya efisiensi proses karena untuk mendapatkan jumlah output yang sama, diperlukan extra effort yang berakibat pada tingginya standar cost dari setiap produk yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu reject.
Jadi reject ini tidaklah suatu cacat produk yang mengharuskan produk obat dibuang dan tidak bisa didaur ulang. Kondisi presentasi reject berpengaruh pada efisiensi proses dari sisi cost, effort, dan time. Kemudian ada personalia. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan pada petunjuk operasional Pedoman CPOB tahun 2018, industri farmasi hendaklah memiliki personil yang terkualifikasi dan berpengalaman praktis dalam jumlah yang memadai. Tiap personil hendaklah tidak dibebani tanggung jawab yang berlebihan untuk menghindari risiko terhadap mutu obat. Industri farmasi harus memiliki struktur organisasi, tugas spesifik, dan kewenangan dari tiap personil pada posisi penanggung jawab hendaklah dicantumkan dalam uraian tugas tertentu. Tugas tersebut juga boleh didelegasikan kepada wakil yang ditunjuk serta mempunyai tingkat kualifikasi yang memadai. Hendaklah aspek penerapan CPOB ini tidak ada yang dilewatkan ataupun tumpang tindih dalam tanggung jawab yang tercantum pada uraian tugas. Adapun pembagian tugas dan wewenang berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama fungsi manajemen, diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua fungsi operasional, yaitu pertama pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada pelatihan. Pelatihan diberikan bagi seluruh personel yang tugasnya harus berada di dalam produksi, gudang penyimpanan, atau laboratorium, termasuk personel teknik perawatan dan petugas kebersihan. Dan bagi personel lain yang kegiatannya dapat berdampak pada mutu produk. Yang kedua, di samping pelatihan dasar dalam teori dan praktik CPOB, personil baru juga mendapatkan pelatihan sesuai dengan tugas yang diberikan. Pelatihannya harus berkesinambungan dan efektivitasnya dinilai secara berkala. Yang ketiga, pelatihan spesifik diberikan kepada personil yang bekerja di area di mana pencemaran merupakan bahaya. Misal area bersih atau area penanganan bahaya berpotensi tinggi toksik atau bersifat sensitif. Yang keempat, pengunjungan atau personil yang tidak mendapat pelatihan tidak diperkenankan masuk ke area produksi dan laboratorium pengawasan mutu. Bila tidak dapat dihindarkan, personil diberi penjelasan terlebih dahulu, terutama mengenai hygiene, perorangan, dan pakaian yang dipersyaratkan, serta diawasi dengan ketat. Kemudian konsep pemastian mutu dan semua tindakan yang tepat untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan dibahas secara mendalam selama pelatihan. Pelatihan diberikan oleh orang yang berkualifikasi. Selanjutnya ada mesin validasi. Jadi terminologi validasi sering juga digunakan untuk menggantikan kualifikasi kinerja, tetapi untuk memperoleh pengertian yang jelas terhadap konsep validasi, kualifikasi kinerja dibedakan dari kegiatan validasi proses. Misal, kualifikasi kinerja mesin cetak tablet dilakukan untuk membuktikan kinerja mesin tablet antara lain kekerasan dan keseragaman bobot. Dalam rangka kualifikasi kinerja mesin cetak tablet diperoleh dari data validasi proses. Kualifikasi semua perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam proses pembuatan obat hendaklah dikualifikasi dan atau divalidasi. Apabila suatu peralatan dilengkapi dengan sistem komputerisasi, maka kualifikasi dapat dilakukan secara bersamaan dan kualifikasi perangkat lunak hendaklah memperhatikan persyaratan yang tercantum pada Aneks 7 Sistem Komputerisasi. Kegiatan validasi meliputi kualifikasi personil, peralatan sistem, dan instrumen. Kalibrasi alat ukur dan validasi prosedur dan proses. Yang ketiga yaitu komponen atau proses yang memerlukan kualifikasi dan atau validasi antara lain konstruksi dan desain bangunan fasilitas, peralatan produksi, transfer proses produksi dan metode analisis, prosedur pengolahan dan prosedur pengemasan, prosedur pembersihan, sistem komputerisasi, instrumen laboratorium, metode analisis, sarana penunjang kritis. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, menentukan tingkat risiko terjadinya ketidaksesuaian bobot dan isi pada pembuatan kapsul asetilsistein. Yang kedua, mencegah risiko keterulangan masalah pada proses produksi kapsul. Ruang lingkup. Untuk ruang lingkup di sini ada produksi, QA, dan QC. Cakupan kajian risiko, sumber risikonya, personil dan alat atau instrumen, pihak lain yang terkait produksi QA dan QC, tanggal kejadian, sistem yang terlibat, sistem produksi sediaan kapsul asetilsistein, di deskripsi ketidaksesuaian ditemukan bobot
produk tidak memenuhi syarat bobot kapsul saat filling. Analisis resikonya lampir dalam nomor dokumen tersebut. Kesimpulannya akan dilakukan reject pada kapsul yang tidak memenuhi standar mutu. Rekomendasi melakukan melakukan reject pada batch number tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, bagian kelima itu ada CAPA kajian risiko. Berikut berupa pelaporan CAPA-nya, itu diidentifikasi temuan dari internal dan eksternal. Yang internal didapatkan temuan, yaitu penyimpangan, pendidikan dan investigasi. Kemudian yang kedua itu rekomendasi kajian risiko. Uraian temuan. Oke, uraian temuan memuat beberapa hal, yaitu apa yang terjadi, yaitu permasalahannya adalah bobot kapsul dan isi tidak memenuhi standar dan syarat yang telah ditentukan. Kemudian kenapa itu bisa terjadi? Karena masalah terjadi karena terdapat kerusakan alat dan mesin pengisi tidak memenuhi standar kualitas sehingga dapat menyebabkan perbedaan bobot. Selain itu, bobot isi berkurang terjadi karena adanya perubahan tekanan udara atau getaran mesin yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Kemudian kapan terjadi, yaitu 19 November 2023, tempatnya di PT Six Pharma Indonesia. Siapa yang terlibat? Yang terlibat yaitu personil yang melakukan proses filling. Kemudian persyaratan yaitu persyaratan CPOB dan persyaratan lain yang termasuk persyaratan internal itu sama dengan kajian di bagian ketiga, bisa dibaca. Next, bawah. Next. Nah, kemudian kondisi saat ini, atas sedikit. Oke. Atas. Oke, stop. Nah, ada satu perbedaan, yaitu di CPOB bab 5.5.48, itu sistem penghisap udara yang efektif hendaklah dipasang dengan letak lubang pembuangan sedemikian rupa untuk menghindarkan kontaminasi terhadap produk atau proses lain. Sistem penyaringan udara yang efektif atau sistem lain yang sesuai hendaklah dipasang untuk menahan debu. Nah, kemudian kondisi saat ini uraian terkait ketersediaan prosedur, dokumen, sarana dan prasarana sistem serta sistem yang berkaitan dengan temuan. Yaitu pertama ada dokumen kualifikasi alat timbangan dan pengisian dalam proses produksi kapsul asetilsistein, kemudian dokumen pelaporan maintenance dari personel pemeliharaan alat, dokumen prosedur pemeliharaan dan validasi alat, dokumen catatan pelatihan personel pengisian, dokumen catatan pelatihan personel verifikasi pengisian. Kemudian yang keempat, gap analysis, yaitu membandingkan antara persyaratan dan kondisi saat ini. Yang pertama, personil yang bertanggung jawab pada proses pengisian melakukan kelalaian pada saat proses kalibrasi alat timbangan dan alat pengisian sehingga alat tidak terkalibrasi dengan baik. Kemudian yang kedua, itu karena adanya tekanan udara yang tidak stabil dapat mempengaruhi proses pengisian secara keseluruhan. Karena perubahan tekanan udara dapat mempengaruhi presisi dan kestabilan mesin. Nah, kemudian tingkat kekritisan temuan yaitu mayor. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu investigasi fishbone. Ada dua, yaitu peralatan atau equipment, dan yang kedua ada personil atau men. Untuk yang pertama yaitu kelalaian personil. Yang kedua, personil tidak melakukan recheck. Kemudian kurangnya pemeliharaan terhadap alat, adanya alat timbang yang rusak, adanya alat pengisi yang rusak, kurangnya zat pengisi yang ditambahkan pada produk saat proses. Untuk personil, yang pertama tidak terjadinya pemeliharaan alat yang baik. Yang kedua, personel tidak melakukan recheck terhadap alat pompa dan alat coating secara berkala. Kemudian kelalaian personil saat proses produksi. Kemudian yang terakhir, kurangnya frekuensi pelatihan pada personil sehingga asetil sistem bobot kapsul tidak sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya yang keenam yaitu KAPA yang berisi yang pertama, segera pisahkan kapsul yang tidak sesuai dengan standar pada tempat terpisah dengan kapsul yang sudah sesuai standar.
Batas waktu penyelesaian yaitu November 2023, status dalam pengerjaan. Yang kedua, dilakukan pengecekan terhadap alat-alat produksi serta dilakukan penggantian terhadap alat timbang yang rusak. Batas waktu penyelesaian yaitu November 2023, status dalam pengerjaan. Yang ketiga, dilakukan pengecekan terhadap bahan ke bawah. Yang ketiga, dilakukan pengecekan terhadap bahan-bahan yang dipakai pada saat proses produksi dan harus dipastikan sesuai. Batas pengerjaannya itu November 2023. Yang keempat, melakukan pelatihan terhadap personel pemeliharaan alat. Data terakhir untuk personel pemeliharaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bagian evaluasi risiko mutu. Untuk penilaian risiko pada bagian nama proses sistem peralatan, yaitu pada proses filling. Kemudian untuk potential risk atau severity, yang pertama adalah adanya kerusakan pada alat saat sedang dioperasikan. Yang kedua, tidak melakukan pemeliharaan alat dengan benar. Kemudian untuk occurrence-nya, yang pertama adalah ditemukannya bobot produk yang tidak memenuhi syarat bobot kapsul saat filling sediaan. Kemudian untuk detectability-nya, yang pertama adalah tidak terjadinya pemeliharaan yang baik oleh personel sehingga terjadinya kerusakan pada alat. Yang kedua, SOP tidak diterapkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, personel lalai dalam pemeliharaan alat, penimbangan, dan pengisian. Kemudian untuk kontrol prosedur saat ini, yang pertama dilakukan pengecekan terhadap alat timbangan, kemudian yang kedua dilakukan pengecekan terhadap alat pengisian. Kemudian untuk nilai severity didapat nilainya 2, occurrence 3, detectability 1, kemudian sehingga nilai RPN-nya menjadi 6. Setelah dilakukan pengendalian risiko, yaitu yang pertama perlu adanya program pemeliharaan alat intensif dan pengingat terhadap personel yang terkait. Yang kedua, hasil produksi yang mengalami kerusakan harus direject. Didapat nilai severity menjadi 1, occurrence menjadi 2, detectability menjadi 1, sehingga RPN-nya menjadi 2. Next. Kemudian untuk lampiran evaluasi resiko, tabel rujukan penentuan tingkat keparahan atau severity minor dengan nilai 1, sedang dengan nilai 2, mayor dengan nilai 3, parah dengan nilai 4. Next. Kemudian tabel rujukan occurrence bisa dilihat. Next. Kemudian tabel rujukan detectability juga bisa dilihat. Kemudian untuk rujukan penentuan risiko, nilai risiko didapat dari hasil pengalian dari nilai severity, occurrence, dan detectability. Kemudian untuk prioritas penyelesaian RPN, risiko minor yaitu RPN kurang dari 4, prioritas penyelesaian tindakan perbaikan yaitu rendah. Kemudian mayor RPN-nya kurang dari 8, yaitu sedang atau memerlukan mitigasi untuk mengurangi resiko. Kemudian kritikal yaitu lebih dari atau sama dengan 12, yaitu resiko tinggi sehingga memerlukan mitigasi untuk mengurangi resiko. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Iya. Bertanya pada kelompok. Jadi dari kasus yang tadi dijelaskan tadi bahwa penyimpangan utama itu terjadi karena kurangnya pemeliharaan alat-alat yang dilakukan oleh personel.
Nah, bagaimana sih cara meminimalisir kejadian kalau dari pendapat kelompok? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Izin menjawab pertanyaan dari Kurnia. Bagaimana meminimalisir kerusakan alat? Jadi, kita melakukan pemeliharaan rutin secara berkala, kemudian membersihkan dengan benar sesuai dengan SOP, kemudian memberikan pelatihan kepada personil terkait. Mungkin itu saja. Kurnia, bagaimana Kurnia? Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan? Ibu mungkin cukup Bu presentasi dari kelompok 6. Boleh ditutup? Oke.
Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompok yang pertama ya. Coba dibuka lagi deh itunya PPT, itunya dari penanganan penyimpangan, investigasi, kajian resiko. Yang tadi presentasi pertama dulu. Bisa di screenshotnya, maksudnya di screen dulu nggak yang tadi? Bentar ya, Ibu. Oke, kalau kelompok yang awal lama, kelompok yang terakhir tadi deh, di open lagi deh. Sebentar, Ibu. Oke, coba ke bawah lagi. Digedein dikit ya, agak dibesarin dikit. Nah, oke. Oke. Terus penyimpangannya. Oke. Nah, ini nomor bednya berapa ya? Kan bisa diperkirakan misalnya kalian kasih contoh nomor bed 1 kah, 2 kah gitu ya. Harus diisi, jangan ada yang dikosongin. Oke, terus ke bawah. Ya. Oke, terus. Coba ke atas dikit. Atas lagi. Oke. Nah, di atas kan ditemukannya 170 mg dan 220 mg. Nah, yang di bawah tidak memenuhi syarat telah ditemukan 120 sampai 220. Nah, ini 120-nya dari mana? Apakah memang ada tambahan data atau gimana? Nah, data kan harus sinkron nih. Terus ke bawah lagi. Oke, terus. Terus ke bawah lagi.
Oke, ini kan berarti melanjutkan penyelidikan kan? Ya, penyelidikan itu sama aja sih dengan investigasi. Terus ke bawah lagi. Ke investigasinya coba. Nah, ini formulir investigasinya terus. Terus terus lanjut terus ke bawah. Terus 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 lanjut. Lanjut terus oke terus oke terus oke terus oke. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 6. 6, Bu. Oke, awalnya di penanganan penyimpangan ngomongnya masalah pengoperasian alatnya yang bermasalah. Pengoperasian pengisian alat, ya kan? Nah, di investigasi tiba-tiba muncul timbangan. Nah, kalau misalnya itu baiknya ada kata mengelingkan antara penanganan penyimpangan sama investigasi. Terus timbangan tadi masalah mesin ataupun timbangan ada nggak data kualifikasinya di atas? Di data investigasi. Yang kelompok ini tolong bisa menjawab ya, saling kita interaksi ya. Maksudnya biar enak nih, aku nggak bolak-balik itu. Ada nggak data kualifikasi mesin? Kualifikasi mesin sama kalibrasi beda ya. Nah, kalau gimana kelompok ketua kelompok? Kalian yang buat deh, harusnya lebih apa loh. Adanya ini Bu, kayak parameter alat timbangannya aja. Nah, kalibrasi ada nggak? Kualifikasi ada nggak? Nggak ada Bu. Nah, tiba-tiba kalian menuliskan di sini bahwa alat tersebut tidak terkualifikasi karena terdapat kerusakan. Itu datanya dari mana gitu. Yang kemarin aku jelasin. Jadi prinsipnya kita melakukan investigasi, data yang tertera di sini adalah data yang ada di atas. Nggak bisa tiba-tiba dia nongol, datanya nggak ada, dasarnya dari mana. Karena kan kita kalau melakukan investigasi itu kan harus istilahnya evidence base ya, ada dasarnya seperti itu. Jadi nggak asal tiba-tiba, oh karena memang tidak
tidak terkualifikasi, tapi kalian tiba-tiba menyebut tidak terkualifikasi atau tidak terkalibrasi misalnya. Itu dari mana gitu. Terus tadi di atas ada data pemeliharaan detail alat nggak? Nggak ada juga Bu detailnya. Nah, terus dari mana tulisannya kurangnya pemeliharaan terhadap alat timbang dan pengisi? Kayak gitu ya. Jadi memang kadang-kadang tuh kalian tuh membuatnya itu nggak sinkron antara apa yang ada di tabel analisis kondisi yang ada dengan data yang di atas. Prinsipnya kenapa sih kita ngumpulin data? Jadi kita mengumpulin data atau kita melakukan interview ataupun brainstorming itu tujuannya itu kita menggali lebih dalam kira-kira apa sih yang akan dikerucutkan dalam akar masalah? Apa sih yang memang bermasalah yang menyebabkan bobot kapsul itu jadi TMS kayak gitu. Seperti itu. Jadi nggak nyambung nih antara tabel Anaconda sama data yang di atas. Jadi tulisan dari sini tuh dasarnya nggak ada. Dari mana gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi apa yang kita tuliskan ya berarti kita harus sudah menggali data itu lebih dulu di atas. Kolom atas tadi. Nah biasanya kebanyakan nilainya itu berkurang karena tidak begitu nyambung ya antara tabel Anaconda sama yang di atas. Juga kayak gitu. Oke. Terus yang ke bawah tadi. Oke, Pisbon, coba. Karena pertamanya yang mana? Yang ini. Kalau orang tidak terjadi pemilihan alat yang baik. Sama kurangnya zat pengisi yang ditambahkan pada produk. Ini panah pertamanya yang bawah atau yang atas? Nggak ada panahnya nih soalnya aku bingung. Coba deh di personal. Coba kembali ke tabel Anaconda tadi. Coba personalia itu, opmennya itu tidak terjadi pemeliharaan baik oleh personel sehingga terjadi kerusakan, SOP tidak diterapkan, personel lalai. Kalau kalian sebutkan di sini tiga-tiganya, tiga-tiga ini adalah panah pertama. Gitu. Jadi kenyataan yang terjadi yang tertulis di sini itu adalah panah pertama. Dari tiga ini kalian Y lagi ke panah kedua, Y lagi ke panah ketiga. Kayak gitu. Terus ke bawah lagi tadi yang ke equipment. Nih, peralatan yang digunakan sudah tidak terkualifikasi, kurangnya pemeliharaan alat timbang. Coba di Pisbon. Nah, kira-kira antara Pisbon ini dengan Anaconda tadi nyambung atau enggak? Menurut kalian, dari panah pertamanya aja. Kelompok berapa? Tadi? Kelompok 6, gimana? Kenyataan terjadi itu kalian tuliskan jadi panah pertama nggak semua di sini? Gimana kelompok 6? Ayo, kita waktunya sangat terbatas, guys. Enggak kan? Enggak ditulis semua kan? Terus nggak nyambung. Yang equipment kan ngomongnya masalah tidak terkualifikasi. Terus adanya kurang, misalnya, apa kurangnya, aku anggaplah panah pertama dekat garis ya. Kurangnya zat pengisi yang ditambahkan pada produk saat proses itu ada nggak sih di tabel Anaconda tadi tuh ngomonginnya zat pengisi ditambahkan pada saat produk saat proses gitu ada nggak sih di tabel? Nah tiba-tiba nongol dari mana gitu. Makanya aku tadi tanya panah pertamanya posisi yang mana gitu loh. Gitu. Apakah boleh? Cocok kan yang antar kakak. Terus kurangnya zat pengisi yang ditambahkan dalam produk saat proses. Baru kalian tanya 5Y lagi kan. Baru nanti dari antara ini sama antara equipment sama men, mana nih yang merupakan akar masalah kalian sebenarnya. Yang paling utama.
Kalau di sini kan, kalau aku simpulkan kan kalian belum membuat apakah itu lebih ke mainnya ataukah lebih ke peralatannya yang menjadi akar masalah. Tapi sih ujungnya kesannya ke personelnya ya. Kalau tes kan personel tidak melakukan risk check lah misalnya. Bawahnya misalnya kurangnya pelatihan frekuensi pada personel. Coba lihat ke bawah yang akar masalahnya. Nah, kira-kira akar masalah di sini sama yang di Fishbone nyambung atau enggak? Gimana kelompok 6? Harusnya yang tertulis di sini adalah apa yang tertulis di Fishbone yang paling ujung yang kalian pilih. Itulah akar masalahnya. Paham nggak kelompok 6? Teman-teman yang lain dipahami ya. Nanti ujungnya banyak yang nggak lulus loh, takutnya loh kalau nggak paham. Jadi fokus ya. Makanya kan saya heran sih sebenarnya kalian kenapa sih nggak bertanya gitu. Padahal udah kelihatan banget gitu loh maksudnya. Kan kalau masing-masing kelompok mungkin ya pasti ada minusnya lah ya. Nah, kalian harusnya lebih menggali seperti itu. Daya pikirnya udah mulai kritis karena kan kalian udah mau apoteker ya, bukan S1 lagi gitu loh. Kan ini kemarin juga pas yang presentasi kelompok yang pertemuan pertama udah aku bahas juga gitu loh. Paham ya teman-teman kelompok 6 ya? Iya, Ibu. Paham dulu. Ya, baru habis itu melakukan tindakan dan perbaikan yang memang kalian pilih menjadi akar masalah gitu loh. Gitu. Ini juga walaupun misalnya kalian tuliskan ini di sini nih, root cause-nya yang ini. Tindakan perbaikan sama root cause-nya aja udah nggak nyambung. Tindakan perbaikannya nggak menjawab root cause. Misalnya kalau root cause-nya itu, kayak gitu. Ya misalnya kalau root cause-nya kalian tulis tadi misalnya orangnya misalnya kurangnya training sehingga lalai dalam melakukan pengisian kapsul gitu ya misalnya. Nah berarti kan harusnya apa? Lalai, kalau lalai sama kurang paham itu beda. Berarti lalai kan iya menerapkan sanksi disiplin misalnya kena SP atau apa segala macam. Habis itu akan dilakukan lagi training ulang lagi. Setelah dilakukan training ulang lagi dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengevaluasi tingkat kompetensinya atau menaikkan tingkat kompetensi orang tersebut sehingga bisa dapat mengurangi kesalahan orang tersebut kayak gitu misalnya kayak gitu. Nah, ini kan misalnya nih tindakan direkomendasikan ini kan masuk ke KAPA nih. Melakukan kajian risiko itu harusnya di awal, nggak perlu di sini. Melakukan program reminder personal pemberian alat dan menerapkan disiplin sanksi. Coba kita lihat kapanya, turun ke bawah. Kapanya lihat, ya dari hasil investigasi benar checklistnya. Terus. Ini sama lah ya, udah bisa lah aspek sama ngikutin apa yang ada di investigasi. Terus, ya mungkin babnya bisa ditambahin bab 1 tentang penanganan penyimpangan dan investigasi ya. Nah ini kayak gini nih dokumen kalibrasi harusnya diomongin telah tersedia tapi pastikan dokumen yang tertulis di kondisi saat ini benar-benar tersedia nggak di dokumen investigasi itu gitu. Terus ke bawah. Nah, gap analisis itu bisa dimasukkan dari pindahkan tabel anaconda ke dalam gap ini. Karena tabel anaconda itu adalah perbandingan antara persyaratan dengan kenyataan yang terjadi. Itu adalah sebenarnya gap analisis juga. Gitu. Terus ke bawah. Lagi. Ya ini fishbone-nya pindahin ya. Terus. Nah, segera pisahkan kapsul yang tidak memenuhi persyaratan bobot. Terus. Segera lakukan bla bla bla. Tadi kalian lihat ya, rekomendasi dari investigasi itu tadi cuma ada berapa?
Ada 3 kan? Sedangkan di sini ada berapa? Ada 8 ya? Ada 8 atau 7? Nah, antara rekomendasi di sini sama yang rekomendasi di investigasi kira-kira nyambung atau enggak harusnya? Kelompok 6 gimana? Orang fishbone-nya sama kok. Root cause-nya sama kan? Rekomendasinya harusnya sama dong antara ini sama investigasi. Harusnya nggak beda. Misalnya di sana tertulis 3, ya di sini harus 3 sama persis dengan tulisan yang ada di sana. Kalau di sini ditulisnya 7, berarti di sana harus 7 kayak gitu. Ya. Ini kelompok 6 mana sih orang-orangnya sih? Kok diem semua ya? Kecuali yang megang kursor kali ya. Ayo mana coba buka open video kelompok 6. Ada orangnya semua nggak nih? Gimana? Kira-kira paham nggak? Paham, Bu. Eh, yang ketidaksesuaiannya paham ya? Maksudnya itu poin-poinnya loh. Nanti pas ujian ya. Kelompok yang lain juga pahami ya. Nanti ujian karena kalian bukan berkelompok loh. Ujian kalian sendiri. Kalau kalian nyontek dengan orang lain, aku tahu kok. Misalnya contekannya bisa diganti ujungnya aja tuh aku tahu gitu loh. Jadi kalau bisa ya kalian ngerjain sendiri gitu loh besok ujian. Ya kalau yang dicontek ya resiko. Dia nilainya akan diminusin. Terus yang nyontek selanjutnya akan diminusin lagi. Yang nyontek selanjutnya akan minus lagi. Gitu. Jadi kalian harus paham intinya. Intinya poin-poinnya itu apa sih? Kayak tadi yang aku udah jelasin. Jadi pas ujian kan kalian tahu tuh titik kritisnya tuh ada di mana aja. Kayak gitu. Oke, lanjut ke kajian resiko langsung. Oke. Lanjutkan latar belakangnya, pengisian segala macam, terus monografi aset sustain, lanjut terus oke. Definisi permasalahan. Oke, terus oke, terus hmm, terus lanjut terus 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 bisa dibikin 2 slide, 2 display nggak antara kajian resiko sama yang tadi Fame apa Fame masuk di dalam sini juga? Dibikin 2 layar gitu jejer, bisa nggak? Sebentar, Bu. Dicoba dulu.
Hmm. Maaf Bu, tadi kajian resiko sama apa Bu? Yang itu yang FOMEA-nya, yang tabel yang panjangnya, Hmm. yang sebelah sini sebelah kanannya, yang paling bawah kajian resiko itu loh, yang ada RPN-nya. Terus. Nah, coba atas lagi. Ya, itu yang itu tuh. Nah, ini potensialis adanya kerusakan pada alat yang sedang dioperasikan, tidak melakukan pemilihan alat yang benar. Ini kembali lagi yang kemarin aku bilang, antara kajian resiko itu sama investigasi itu berbeda ya. Kalau kajian resiko itu lebih ke arah mengkaji resiko si produknya nih. Produknya udah dipilih nih. Terus mau gimanain potensialisnya. Jadi potensialisnya itu nggak kaitan lagi sama investigasi. Ini kan kalau bahasa yang di sini kan bahasa yang ada di investigasi tadi kan masalahnya kan. Ya kan, yang tidak adanya kerusakan pada alat, tidak melakukan pemeliharaan tadi kan. Gitu. Sedangkan kan data yang ini aja tuh adanya kerusakan alat sama tidak melakukan pemeliharaan itu tuh kan nggak kita bahas lagi di pendahuluan sama pengumpulan informasi kajian resiko kan. Itu kan adanya di investigasi kan. Ya, makanya yang kemarin aku bilang, kita jangan tumpang tindih antara investigasi dengan kajian resiko gitu loh. Jadi kalau kajian resikonya potensialis sekarang masalahnya nih bobot kapsulnya itu kurang. Ada yang kurang, ada yang mepet tinggi kan. Berarti namanya kalau bobot kapsul kurang atau mepet tinggi, potensialisnya lebih kemana? Namanya bobot kurang, itu potensialisnya kemana? Dosis kan? Ya nggak sih? Berarti kemungkinan dosis dari asetilsisteinnya kurang. Sehingga sekarang ya kita udah masukin nih asetilsistein itu buat apa sih? Obat buat apa sih? Obat buat batuk apa gitu misalnya. Misalnya, jadi potensialisnya dengan adanya bobot misalnya, dengan adanya bobot dengan adanya bobot 170 mg sampai 220 terdapat bobot yang kurang dari persyaratan sehingga dosisnya juga bisa berkurang. Gitu, lebih ke arah dosis. Nah, kalau dosis berkurang, nah baru kita jawab di severity-nya. Potensialis itu bukan severity ya. Dampak dari kesalahan itu severity, kemungkinan kesalahan itu occurrence, kontrol prosedur saat ini itu detectability. Potensialis ya potensialis. Nah dari misalnya dosisnya berkurang, apa sih dampak dari kesalahan kalau suatu obat itu dosisnya berkurang? Oh berarti mungkin pasiennya minum obatnya jadi tidak efektif ya kan? Penyebabnya kenapa kalau misalnya kok bisa sih penyebabnya itu pasiennya itu minum obatnya tidak efektif, penyebabnya apa? Oh karena memang penyebabnya mungkin karena bobot kapsulnya ya memang bobot atau kadar larinya dari dosis itu kan larinya ada pengujian kadar kan, pengujian kadarnya TMS tidak masuk syarat ya kan, kayak gitu contohnya. Ya jadi lebih ke arah obatnya nih udah dipiling nih, udah terjadi piling nih, tapi bobotnya nggak masuk. Nah, bobot ini yang nggak masuk ini, resikonya apa nih kalau suatu bobot obat nggak masuk gitu. Makanya kita ngumpulin pengumpulan informasi yang di sini gitu loh. Sayang, artinya gini loh, kalian udah naruh banyak-banyak di pengumpulan informasi dan itu aku lihat sih udah tidak terlalu berkaitan dengan investigasi ya kan. Tapi pengumpulan informasi yang kalian pakai di sini tidak ditaruh di dalam FAMEA ini. Justru kalian masukin di dalam FAMEA ini adalah data dari investigasi ya nggak kelompok 6. Padahal di FAMEA ini harusnya data dari kajian resiko karena dia bukan berkaitan lagi sama investigasi. Kita udah ngomongin lagi tuh tidak melakukan pemeliharaan,
alatnya rusak segala macam itu diomongin pada saat investigasi. Sekarang kajian resiko kita akan memikirkan ini kapsul udah di filling bobotnya TMS. Gimana nih kita mengkaji resiko mutu dari bobot yang TMS? Berarti kan terhadap pasien orientednya tuh gimana? Padahal di sini udah diomongin dosisnya terlalu kecil segala macam kan? Tapi bahasa yang di sini itu kalian tidak tuangkan di dalam kajian resiko FAMEA-nya. Ya kan? Jadi apa yang tertulis di sini nggak nyambung sama data yang ada di dalam kajian resikonya. Malah yang tertulis di sini adalah data dari investigasi, ya kan? Nah, terus kalian menuliskan tindakan yang direkomendasikan perlunya adanya program pembelian alat. Hasil produksi yang mengalami kerusakan akan di-reject. Hasil produksi yang akan mengalami kerusakan seperti apa gitu. Itu kan perlu lebih jelas. Nah, kira-kira ngeling nggak sih antara ini, jadi pengendalian resikonya sama ininya ya. Terus berarti kan kita anggaplah misalnya ini contohnya ini berarti udah salah ya nulis FAMEA-nya sama terhadap data, padahal datanya udah ada, kalian tidak tuangkan itu. Yang kedua, coba kita lihat tindakan yang direkomendasikan ke rekomendasi sini. Ini turun lagi, yang sebelah kiri turun lagi. Enggak yang sebelah kiri, yang kiri turun lagi coba. Turun terus. Lanjut terus. Nah, stop. Rekomendasi nomor poin 7. Melakukan kappa dan melakukan reject pada nomor batch sekian. Padahal harusnya rekomendasi yang di nomor 7 ini adalah apa yang tertulis di sini. Kalian kan nulisnya misalnya contohnya kita anggap benar ya. Perlu adanya program pemeliharaan alat intensif dan pengingat terhadap personel yang terkait. Harusnya itu yang ditulis di sini. Hasil produksi mengalami kerugian akan di-reject. Itu yang tertulis di sini. Nah, coba yang poin ini yang sebelah kiri turun lagi ke kapaknya. Nah, kalau kita udah bahas kapa dari kajian resiko itu nomor investigasi itu di strip. Dan nggak perlu checklist dari penyimpangan penyelidikan dan investigasi. Checklistnya berarti dari rekomendasi kajian resiko aja. Terus bawah. Nah, poin ini berarti masukin bab kajian resiko. Dia kalau nggak salah di annex. Di lampiran, bukan di subbab utama. Lanjut terus. Nah, data kondisi saat ini, data yang ada di sini adalah data yang terurai di kajian resiko kalian. Gap analisisnya berarti kalian ada lihat ada gap apa terhadap kajian resiko, tapi gapnya lebih terhadap ke arah penanganan kajian resiko mutu produknya. Seperti itu. Root cause. Lanjut terus. Nah, sebenarnya root cause yang ada di kajian resiko itu belum tentu kalian boleh pakai fishbone, tapi belum tentu fishbone-nya sama dengan investigasi, karena kajian resikonya kan lebih ke arah mengkaji resikonya. Bisa kalian isi langsung kalau kalian udah bisa mengkaji akar masalah dari resikonya, atau kalian mengkaji resikonya, misalnya, lebih pembahasan panah pertamanya kan berarti lebih ke arah bobot kapsulnya TMS. Nah, bobot kapsul TMS menyebabkan apa gitu. Jadi bisa juga kalian uraikan dari FAMEA ini. Seperti itu. Untuk root cause. Terus ke bawah. Barulah kalian kapaknya yang ada di sini adalah kapa yang ada di tindakan rekomendasi yang ada di sini. Yang di penilaian ini. Gitu. Kalau kalian makanya kalau misalnya ini kita bahas tentang lebih ke dosis obatnya, tentang bobot yang memang bermasalah, pasti kan fishbone-nya akan mengerucut arahnya ke bobot yang bermasalah, sehingga tindakan yang direkomendasikan atau apa yang di sini adalah nyambung sesuai dengan yang kita jawab di FAMEA-nya. Seperti itu. Ya, teman-teman. Paham ya kurang lebih ya? Gimana? Coba kita matikan layar. Itu screen-nya. Stop screen. Gimana? Udah paham ya? Kelompok 6 gimana? Nah, yang kelompok lain pelajarin lagi, nanti diperbaikin lagi ya. Nanti kumpulin ke Bu Lindi ya.
Kayak gitu. Yang kelompok lain yang belum sempat kita bahas. Tapi kelompok 6 sendiri udah tahu ya bedanya ya. Dari punya kalian loh yang aku bahas loh. Gitu loh. Ya, Bu. Ya, maksudnya nggak ketidaksesuaiannya tuh di mana aja gitu loh. Ya, Bu. Paham tapi kurang lebihnya ya, poin-poinnya ya. Jadi prinsipnya ini, pokoknya prinsipnya investigasi itu mencari kenapa sih bobot itu TMS gitu. Ya mungkin tadi kan ada yang bilang, oh karena mesinnya, operasinya ngoperasiinnya nggak bener. Oh karena ternyata pemeliharaannya gitu. Gitu. Sebenarnya root cause awal permasalahan di penanganan penyimpangan sama investigasi bisa beda, cuman kalian tetap ada kalimat penyambungnya gitu loh. Bahwa kalian kan kayak tadi di penanganan penyimpangan awal kalian bilang itu masalahnya karena operatornya salah ngoperasiin mesin ya. Tadi kan aku bacanya begitu tuh. Kenapa penyebab terjadinya ya kan? Tapi sedangkan tiba-tiba kalimat itu tuh hilang di investigasi gitu. Tiba-tiba nongolnya yang lain gitu. Paling kalian harusnya tuliskan, oh berdasarkan laporan dari operator produksi nomor dokumen penanganan penyimpangan nomor sekian, laporan sementara diketahui bahwa memang permasalahannya operatornya salah ngoperasin mesin. Namun setelah kita gali lebih lanjut, nah kan bisa juga gitu ya, dikasih kalimat sambung jadi nggak hilang tulisan yang di awal. Karena kalau kalian hilangin kesannya jadi nggak nyambung gitu loh. Antara laporan awal sama investigasi ya kan? Gitu. Terus baru kalian cari gali istilahnya kenapa sih si bobotnya bermasalah itu efeknya tuh akar masalahnya dari mana. Ingat yang tadi apa yang ada di dalam tabel analisis kondisi yang ada itu yang kalian gali datanya di atas. Jadi nggak bisa tiba-tiba kalian ketik nongol di situ tapi datanya nggak ada dari mana. Nggak nyambung.com ya. Kayak gitu. Kalian nanti kalau di dunia kerja harus bisa menelaah seperti itu. Karena kan kita juga kalau di kuliah juga suka menelaah kan ya. Gitu. Ya, nanti seperti itu. Terus baru nanti kenyataan yang terjadi sebenarnya di tabel Anaconda itu panah pertama di fishbone. Kalau kalian tulisnya 3 berarti panahnya nanti ada 3 masing-masing. Ya. Jadi langsung panah pertama, baru kalian jawab 5 why dari panah pertama. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi lagi? Kenapa itu terjadi? Bisa terjadi gitu. Nah, kalian coba tes tanya balik dari atas ke bawah. Kalau misalnya di tes tanya balik itu kalimat antara tanya dengan jawaban gak nyambung, berarti masih ada yang salah di situ. Ya, seperti itu. Ya, terus baru setelah ketemu akar masalah, misalnya kayak tadi kan ada equipment yang not okay, fishbone-nya udah dibuat, terus ada man-nya not okay, fishbone-nya udah dibuat. Kalian pilih mana sih yang antara dua itu yang merupakan root cause utamanya yang mana? Apakah keduanya memang root cause utama yang menyebabkan bobot itu TMS atau salah satu? Nah, itulah yang kalian tulis. Yang ada di fishbone itu kalian bold, yang pertanyaan terakhir berarti ya, why terakhir itu adalah akar masalah sebenarnya. Itu yang kalian bold, kalian pilih atau keduanya, itu yang ditulis di dalam kolom akar masalah. Baru nanti root cause-nya menjawab si akar masalah itu. Gitu. Seperti itu investigasi baru. Root cause-nya menjawab akar masalah itu, kapaknya menjawab akar masalah. Nah, kapaknya yang dibawa investigasi, itulah yang kapak yang ada di ujungnya kapak investigasi. Jadi nggak boleh beda. Ya, kayak tadi cuman ada 3 ya, investigasi ya, itunya, action-nya 3. Taunya kapaknya ada 7 atau 8 tuh tadi tuh. Dari mana tuh sisanya ya? Tiba-tiba nongol. Sedangkan di laporan investigasinya nggak ada tulisan action itu, ya kan? Gitu. Ya, terus kalau kajian resiko lebih mengkaji, ini udah terjadi nih, udah terfilling nih kapsulnya bobotnya TMS. Terus gimana nih resiko mutunya kapsulnya terhadap pasien oriented? Ya kan? Kita gimana nih? Yakin gak kita mau riliskan, kita jual ke customer? Tadi kan udah bahas tuh dosis segala macam kan udah dipakai, tapi kalian tidak terapkan di FAMEA-nya. Jadi kalian masih memasukkan data investigasi yang harusnya tidak masuk ke situ karena kita udah tidak memikirkan lagi. Oh, masalahnya karena pembelian alatnya,
pemilihan alatnya nggak sesuai. Oh, masalahnya karena orangnya nggak benar pemahamannya. Kita udah nggak mikirin situ lagi. Kita nggak mikirin root cause di investigasi. Tapi kita mikirin, oh ini kita udah terfeeling nih, bobot kapsulnya TMS nih. Terus mutunya kita harus gimanain supaya kita masih aman nih sebelum kita riliskan, masih kita bisa selamatkan produknya. Kita jual lagi ke customer tuh sehingga mutunya tetap terjaga jadi minor tuh. Apa yang harus kita gali di kajian resiko itu? Tadi sih datanya udah lumayan lengkap ya di kajian resiko di pendahuluannya, tapi tidak dipakai di dalam FAMEA-nya. Kalian malah pakai data di investigasi yang tidak terkait dengan data yang kalian kumpulkan di kajian resiko, ya kan? Gitu loh. Nangkep ya? Paham ya kelompok 6 nih? Yang lain paham nih, kalau kalian ngikutin paham harusnya nih. Nanti pas ujian ya, tahu ya berarti ya. Sayang loh data tadi panjang, padahal ada tulisan dosis segala macam kan tadi itu. Tapi kalian nggak pakai di FAMEA-nya, sayang gitu loh. Buat apa kita ngumpulin data lengkap tapi kalau nggak kita pakai. Ya, kebalikan juga, kalian udah panjang lebar di Anaconda tapi datanya nggak ada di investigasi. Ini kebalikan sama kajian resiko. Kajian resiko data kalian lengkap tapi FAMEA-nya kalian nggak pakai data itu. Malah kalian pakainya data investigasi. Gitu. Ya, terus tindakan yang direkomendasikan itu adalah kapaknya kajian resiko. Jadi kalau yang tulisan tindakan yang direkomendasikan atau tindakan yang perlu ditambahkan itu ada 3, ya berarti kapak ujungnya ada 3 untuk kapak kajian resiko. Kayak gitu ya. Oke? Paham semua ya? Berarti siap pertemuan selanjutnya kita Aku uji. boleh nanya, Bu? Ya, boleh. Mau mastiin aja, Bu. Berarti tadi kan di bagian evaluasi risiko ya, Bu. Tadi Bu bilang kalau di kajian risiko itu risiko mutunya terhadap pasien oriented gitu ya, Bu. Berarti nanti di tabel di evaluasi risiko yang dampak itu memang selalu ke pasien apa bikinnya atau gimana untuk dampaknya, Bu? Oke, Mbak Putri, ini apa namanya? Kelompok 6 atau kelompok lain? Kelompok 4, Bu, cuman kasusnya sama. Oke. Tergantung. Jadi dampak itu kan severity ya. Jadi apa yang kalian tuliskan di potensiaris. Jadi gini, ini kan potensiaris, ini severity yang tadi kan dampak, ini penyebab. Jadi kita tentukan dulu potensiarisnya, yang di tabel potensiaris itu apa aja yang kita mau tentukan. Sebenarnya kajian resiko itu dampaknya banyak faktor ya, bisa ke pasien oriented, bisa ke bisnis. Ya kayak misal kita tarik produknya udah keburu, misal kita reject produknya itu kan ke bisnis kan, merugikan perusahaan segala macam ya, itu juga bisa dikaji dalam kajian resiko. Jadi tergantung kita nulis di potensiarisnya apa. Apakah kita masukin pasien oriented plus yang pasti sih namanya kajian resiko utama pasti pasien oriented pasti wajib masuk. Mungkin bisa kita tambahkan terhadap bisnis. Nah, apa yang kita taruh di potensiaris itu yang akan dijawab oleh severity sama probability, sama apa namanya yang akibat dan penyebab. Jadi sekarang potensiaris kan berarti kan kita mengkaji. Misalnya ada produk yang bobotnya tadi nggak masuk. Berarti kan potensiaris lebih ke dosisnya kurang, atau yang mepet 220 dosisnya bisa lewat kan, berlebih kan. Berarti kan lebih, istilahnya ada dosis kurang, ada dosis lebih dong harusnya. Karena tadi satu produk ada yang mepet ke batas atas 220 mg, ada yang di bawah batas bawah ya kan. Harusnya ada ngomong dosis lebih, dosis kurang sebenarnya. Barulah kalau kita ngomongin itu, pada saat kita ngomongin akibat atau severity, kita menjawab kalau terjadi potensiaris itu akibatnya apa. Jadi kalau di potensiarisnya itu ditulisnya ada 2 atau 3, di severity-nya juga ada 2 atau 3. Karena severity itu akan menjawab apa yang ditanyakan di potensiaris, apa statement yang ada di potensiaris. Jadi dia kayak nyambung gitu loh. Terus kalau potensiarisnya misalnya contohnya ada 3. 1 dosis kurang, 1 dosis kemungkinan berlebih yang 220, yang 1 mungkin kerugian perusahaan karena memang ada produk yang di-reject ataupun harus di-rework sehingga manpower-nya jadi bertambah. Misalnya itu 3 ya kan. Berarti potensi severity-nya, akibatnya juga harus 3. Pertama, akibat untuk menjawab kalau dosis kurang apa akibatnya. Yang kedua, kalau dosis lebih apa akibatnya. Terus kalau perusahaan mengalami kerugian apa akibatnya? Ya kan? Gitu loh. Baru penyebab yang tabel selanjutnya.
kalau terjadi akibat ini kemungkinan disebabkan oleh apa. Jadi kalau di potensiarisnya ada 3, di apa namanya, di severity-nya 3, pasti di probability-nya ada 3, karena saling menjawab. Yang agak beda pasti detectability, karena detectability itu adalah sistem apa sih yang udah kita punya, program apa sih yang udah kita punya, menguatkan masalah itu mudah kita deteksi, sehingga masalah itu lebih bisa kita mudah deteksi. Akan berbeda kan dengan action-action-nya gitu loh. Seperti itu Mbak Putri. Kira-kira gimana, paham? Oh, paham, Bu. Berarti misalnya potensialnya 3 atau 2, berarti sampai ke dampak, sampai kemungkinan juga 2 gitu ya, Bu. Jadi memang harus menjawab pertanyaan dari yang sebelumnya gitu ya, Bu. Paham ya? Kemudian angka kan kalian nentuin masing-masing severity angkanya berapa, probability atau occurrence angkanya berapa, sama detectability angkanya berapa. Nah, kalian pasti ngelihat dong angka yang tinggi itu yang mana. Nah, kalian lihat apakah angka yang tinggi itu bisa dikurangi atau enggak. Nah, kalian lihat action yang kalian tambahkan untuk mengurangi nilai RPN itu tindakan yang dilakukan tambahan untuk ngurangin RPN-nya, kira-kira kalian nguranginnya apa? Severity-nya atau occurrence-nya atau detectability-nya, itu harus nyambung loh. Jangan sampai nih misalnya angka yang tinggi, angka occurrence, penyebab. Tapi kalian action tambahannya malah action lebih ke detectability atau ke severity. Kan nggak nyambung. Yang berkurangnya harusnya angka penyebab atau occurrence, tapi kalian malah action tambahannya itu lebih ke arah severity. Kayak gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengurangi nilai RPN. Paham ya Mbak Putri ya? Ya, Bu. Jadi kalau untuk nentuin angkanya itu, Bu, kita nentuin kasusnya itu masuk dulu mayor, minor, atau moderate atau gimana, Bu? Untuk nentuin angkanya itu. Ya, jadi setelah kita mencantumkan, kan kita udah tahu potensiaris. Dari potensiaris itu kan kita ngomongin akibatnya dari potensiaris itu. Nah, akibatnya itu kita lihat dong, misalnya dosis. Kan kembali lagi, makanya datanya kan tadi dilihat acetylcysteine itu buat data apa tuh. Misalnya acetylcysteine itu kan cuma misalnya obat batuk. Kira-kira kalau pasien dosis berkurang, obat batuk akan menyebabkan kematian nggak? Akan menyebabkan dia cacat total nggak? Gitu loh. Jadi kalian akan tahu angkanya masuk yang mana sih gitu loh. Gitu. Paling ya berdampak terhadap mutu iya. Ya kan, paling pasiennya nggak sembuh tuh batuknya karena dosisnya kurang, tapi kan nggak sampai menyebabkan dia meninggal dunia atau cacat tetap total kembali kalau misalnya kasusnya yang aku taruh itu adalah obat jantung yang indeks terapinya sempit, ya kan? Berarti kan angka severity-nya akan berbeda. Gitu. Kalian harus lihat dari makna obatnya dan dari makna dosisnya itu untuk terapi apa. Lihat juga dari situ. Gitu. Makanya perlu data yang ada di dalam kajian resiko itu yang digunakan di dalam FAMEA, bukan data investigasi. Karena udah nggak nyambung kalau kita bahas data investigasi. Ya kan, makanya tadi di data kajian resiko kan harusnya ada data dosis. Misalnya dosis hariannya berapa, dosis maksimalnya berapa. Jadi kenapa sih harus kita tahu dosis standar sama dosis maksimal? Jadi kita bisa memperhitungkan. Kira-kira kalau ada yang ini, ada yang lewat, kira-kira mematikan atau enggak gitu loh. Ada yang kurang, kira-kira tidak benefit obatnya tuh seperti apa kayak gitu. Barulah nanti kita bisa melakukan action apa nih untuk mengurangi resiko tersebut gitu ya kan. Mengurangi misalnya, oh ternyata severity-nya tinggi nih, berarti kan S-nya yang tinggi kan. Nah, S-nya tinggi, action apa nih yang bisa kita nilai? Misalnya, contohnya kayak gitu. Ya Mbak Putri paham ya? Paham, Bu. Kasih ya, Bu. Yo. Oke, masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita selesaikan materi perkuliahan hari ini. Udah lewat berapa menit nih? 20 menit, 30 menit ya? Ibu belum bertanya. Iya. Kalau yang FAMEA itu apa ya, Bu? Sama mau bertanya kalau misal FAMEA itu tools yang digunakan untuk membuat kajian resiko.
Tools berarti yang bentuknya tadi yang seperti apa Bu kalau di data? Yang tadi yang di display sebelah kanan itu Famea. Oh itu Famea. Terus Bu mau tanya lagi, kalau misalnya yang kemarin kan untuk kasus di kelompok saya itu ngebahas tentang pinggiran tabletnya itu ada perubahan warna. Kalau misalnya di kajian risikonya nggak bisa nih Bu dilepas ke pasaran, tapi udah actionnya itu untuk pemusnahan. Jadi rugi gitu, nggak ada apa ya, nggak ada untuk perbaikannya. Kalau kayak gitu gimana Bu? Apa harus dilakukan Misal, apa ya, harus di berarti actionnya ya memang action tambahan yang dilakukan untuk mengurangi resiko produknya tidak dijual dan di reject. Selesai masalah. berarti boleh kayak gitu ya Bu ya? Misalnya gitu saking Sakit udah nggak bisa diapa-apain ya gitu. Udah actionnya produknya di reject cuman ya paling sisa resikonya terhadap perusahaannya doang kan istilahnya rugi lah. Tapi terhadap iya pasien benar. bisa juga kayak gitu. Oke. Berarti untuk kajian risiko ini melihatnya aspeknya luas ya Bu ya? Iya, tapi kan kita sebagai apoteker kan kalau kita kerja perusahaan kalau apa-apa keputusan kita langsung reject musnahkan kan lama-lama kita juga dipikir sama owner nih orang kagak bisa mikir bisnis juga ya. Berarti makanya kita harus menggali lebih dalam lagi kira-kira produk itu masih bisa diselamatkan atau enggak. Tapi kalau pahitnya nggak bisa diselamatkan dan harus di recall atau reject atau nggak bisa dijual ya kita harus dengan data yang sedetail mungkin karena itu akan yang nanti kita kerja ditanyakan oleh pimpinan atau perusahaan kita yang punya perusahaan. Dasarnya apa kamu mereject produk tersebut? Oke, baik Ibu. Karena kalau kamu tidak mempunyai dasar yang kuat, nanti kamu malah akan disalahkan. Jadi nanti, oh ini apotekernya gimana ya saya bayar kamu, tapi bentar-bentar kamu reject, tapi nggak ada dasar. Misalnya kayak gitu. Hmm, Ya, jadi emang agak krusial untuk pilihan terakhir namanya kita mereject produk. Kecuali emang udah nggak bisa diapa-apain ya berarti kita emang harus mereject tapi memang dasarnya kuat. Istilahnya benefit untuk mereject itu lebih bagus dibanding kita jual. oke. Itu harus gali lebih dalam. Makanya data itu memang harus dalam untuk memberikan keputusan yang terbaik untuk pasien ataupun untuk perusahaan. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Ini kalian latihan ini tuh buat nanti prinsipnya gini, investigasi ataupun kajian risiko itu akan dipakai di mana dipakai. Apalagi rumah sakit kan akre kan. Itu sistem manajemen mutu loh kan. Jadi tetap kalian akan kepake nanti pada saat kalian bekerja di rumah sakit. Pelayanan aja sekarang, apotik akre. Akre itu udah mulai bikin kayak ada investigasi ataupun sebagai apoteker masa misalnya ada suatu masalah kita tidak bisa menggali masalah itu kan investigasi. Terus ada sesuatu yang masalah yang berkaitan dengan pasien oriented atau resiko kita tidak bisa mengkaji resikonya. Ya kan kayak kita melakukan pemberian obat misalnya unit dose ya misalnya obat unit dose atau obat yang memang indeks terapi sempit kan sebenarnya juga kita harus melakukan kajian dari detail dari resep atau obat tersebut kan mirip seperti itu. Karena kan kalau kita salah pemberian atau salah perhitungan dosis segala macam kan pasiennya kenapa-napa kan. Kayak gitulah. Ini bedanya kalau di industri ya kita memikirkan nih produk kita produksi ini ada masalah berdampak terhadap resiko mutu. Nah, gimana nih kita sebelum kita jual pertanggungjawaban kita sebagai apoteker gitu misalnya. Bisa nggak nih produk kita jual atau enggak kayak gitu. Terhadap pasien gimana? Kayak itu sih, lebih kayak gitu sih. Intinya seperti itu. Gimana paham ya? Terus nih kita nanti ketemu lagi kan ujian. Yang shift 2 gimana? Bisa nggak digabung? Karena kalau kepisah aku jadinya 100 menit loh per masing-masing shift. Tapi kalau digabung jadinya nanti 200 menit.
lebih panjang kan, karena kan memang aku sisain buat ujian 200 menit, tapi kalau aku diminta 2 sesi untuk ngontrol ujian ya berarti aku pencar 100 menit sesuai sisa waktu aku gitu. Ya, makanya mungkin terkoordinasi sama PJ kira-kira bisa kapan, tapi jangan lama-lama karena kan biasanya nanti ada batas waktu pengumpulan nilai ya. Gitu. Ya. Tapi paham ya tadi ya pembahasan tadi ya kelompok 6 ya. Pembahasan contohnya kelompok 6. Ada lagi enggak yang mau bertanya sebelum kita close hari ini? Mbak Putri gimana? Udah paham ya Mbak Putri ya? Banyak nanya Mbak Putri, kritis berarti. Mau nanya lagi boleh, Bu? Boleh lah, masa nggak boleh? Itu Bu, tadi masih bingung di bagian Fisbon tadi kan tentang akar masalah itu ya Bu. Berarti untuk akar masalahnya itu boleh nggak boleh lebih dari satu? Kan tadi kan ada beberapa itunya Bu. Tapi kan tadi kata Ibu kan kalau untuk akar masalah ya benar-benar harus dicari banget apa sih akar masalahnya gitu Bu. Iya Bu. Kalau misalnya lebih dari satu berarti masih boleh kan Bu? Akar masalahnya Bu. Boleh. Tapi kalau lebih dari satu, jangan lupa kakaknya harus menjawab masing-masing akar masalah tersebut ya, tindakan perbaikan dan pencegahannya. Misalnya akar masalah ada 2 atau 3. Berarti tindakan pencegahan dan perbaikannya menjawab akar masalah 1, menjawab akar masalah 2, menjawab akar masalah 3. Mungkin lebih banyak jadinya kakaknya. Karena kan nggak mungkin akar masalah ada 3, kita cuma action untuk perbaikan sama pencegahannya cuma 1. Yang 2-nya kita diemin aja, nggak mungkin kan kayak gitu. Kasih Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan Mbak Putri? Nggak ada. Bu. Oke, yang lain nggak ada ya? Kalau pada diem nggak ada berarti. Oke, kalau nggak ada, sekian materi hari ini. Kita akan jadwalkan nanti saya koordinasi sama PJ untuk langsung ujian ya. Berarti ya nanti akan aku kasih kasus untuk ujian. Mungkin tadi format FAMIA-nya dibenerin dikit ya. Tadi yang tulisan potensiaris itu kan kalian kayak kelompok 6 tadi tulisannya severity itu kan potensiaris bukan severity ya. Jadi potensiaris ya potensiaris. Yang dampak itu jadi severity, yang penyebab itu jadi occurrence atau probability, sama yang kontrol prosedur saat ini di probability. Oke? Oke ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu, maaf, izin bertanya, Ibu. mau bertanya apa, Mbak? Terkait ujiannya nanti waktunya bagaimana, Ibu? Ya makanya saya bilang kalau bisa ya mungkin yang kerja PKPA SIP 2 ya mungkin aku pasti malam ya. Terserah apa. Sabtu masih ada yang PKPA nggak ya? Tapi Sabtu depan aku nggak bisa. Aku hari biasa paling SIP 2 ya mungkin ya. Iya, Bu. Nanti mungkin coba dicari jadwalnya dulu. Nanti coba konfirmasi ke Ibu kalau udah dapat jadwalnya. Ya paling yang PKPA, yang SIP 2 coba nego minta masuk SIP 1 hari itu. Ya. Coba nego sama Baik, Bu. Bu, saya kan ada ujian nih, Bu. Untuk hari ini, hari ujian saya minta SIP 1 gitu. Baik, Bu. Ya soalnya aku Jumat, Sabtu, Minggu, Senin nggak bisa minggu besok. Jadi bisa jadi hari Kamis malam atau Rabu malam. Gitu. Ya nanti pilihannya ini aja deh. Coba Rabu malam atau Kamis malam. Coba tanyakan yang tim SIP 2 bisanya hari Rabu atau Kamisnya. Kalau yang SIP 1 mah pasti bisa semua dong kalau malam ya kan. Nah, tinggal yang SIP 2 nih kan dia minta izin dulu soalnya ke pembimbingnya yang di lapangan. Gitu. Paling itu ya. Oke? Oke ya.
Oke, malam semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu.